Oke, ini jawaban yang barusan tadi itu, temulah minus setengah, di PowerPoint ada, dan di video yang di tempat Anda juga ada. Ininya adalah min setengah. Nah, kemudian tadi yang kedua adalah persamaan tadi. Ini adalah slope, ini adalah persamaannya. Ya. Oke. Ini rumus persamaan dan slope. Saya kira ini sudah dibahas semua. Oke. Selanjutnya, carilah persamaan garis. Ini sudah juga dijawab ya. Belum ya. Ini sama persamaannya ya. Kalau Anda lihat di sini, saya tunjukkan saja karena toh sudah sama saja. Silakan nanti Anda latihan sendiri. Carilah persamaan garis ya, equation of line yang melalui titik minus 3,8 dan 4,2 minus 2. Maka carilah slope-nya dulu. Slope-nya ketemu minus 10/7. 2 dikurangin 8 dibagi 4 dikurangin minus 3. Ketemunya 10/7. Dengan persamaan poin dan slope dengan titik 3,8-nya, maka diperolehlah sebagai berikut. Sehingga 7Y sama min 56 sama dengan minus 10X plus 30. 10X ditambah 7Y sama dengan 26, dikurangin 26 sama dengan 0. Atau bisa juga ditulis sebagai bentuk slope, point and slope itu menjadi Y sama dengan min 10/7 X plus 26 bagi 7. 26 bagi 7. By the way, ngomong-ngomong kan, semua sudah punya, untuk angkatan 20 sudah punya emailnya Bakri kan? Kalau pakai emailnya Bakri, kalau ngelink langsung masuk. Nggak perlu admin. Nah, gunakan secara aktif email itu, karena termasuk juga di situ Anda bisa menggunakan Microsoft Office. Microsoft Office 365. Sebagai contoh, saya punya persamaan ini, saya gambarkan ke dalam bentuk ini, bentuk apa namanya? Bentuk Excel, persamaan ini. Di Excel, saya buatkan dia grafiknya. Y sama dengan sekian, sekian, sekian ya. Berarti saya punya X dan punya Y. X-nya saya nggak tahu mau berapa. Oke, kita buat aja dari misalnya minus 3. Tolong dilihat benar-benar, ini saya pakai ininya, supaya kamu tidak terlalu lama. Di sini ada titik poin ini, flash point ini, saya tarik ke bawah. Saya klik ini, fill series. Ya, otomatis dia 3 sampai 7. Di sini saya masukkan dia angkanya, rumusnya sama dengan minus 10 dibagi 7 kali, maaf, kurang buka, kurung tutup, jangan lupa. Kurung buka, kurung tutup dikalikan
dengan X. X-nya mana? X-nya 3. X ditambah 26/7. Nggak usah di copy ini, langsung aja klik 2 kali di sini, di titik ini. Ya, baru kita blok XY ini. XY ini kita blok, insert grafik. Kalau mau pakai garis ini, kalau nggak pakai ini dulu. Tuh, pilih. Ini ininya bentuk grafiknya. Titiknya kita kasih label. Add data label. Udah. Ini di titik berapa dia ini. Nggak mau gede-gede, format data label. Nilainya pakai number. Desimalnya 2. Oke. Tutup. Tuh. Gampang ya? Saya rubah grafiknya, persamaannya. Saya nggak mau yang sekian, mau yang lain, tinggal rubah aja. Bisa saja kita masukkan parameter di sini. Ini A, ini B. Jadi A-nya saya tulis A sama dengan minus 10/7. Saya ganti 2/5 minus. Sini B-nya misalnya 25. Oke. Jangan 25, kemudian 2,5 aja. Oke. Maka ini saya ganti. Bukan 10/7, tapi saya masukkan sebagai ini A. Jangan lupa pakai, saya tekan keyboard, di keyboard itu F4. Ya. Yang ini saya ganti dengan B, F4. Tekan enter. Oke, klik 2 kali. Tuh. Sudah berubah sendiri. Ganti, saya maunya keempat gimana? Kalau di sini saya ganti 2 gimana? Tuh. Gampang. Ya. Saya simpen ini, nanti toh Anda bisa lihat juga ini. Dari sini kita tahu bahwa ini adalah dinamakan slope SLOP, ini namanya intercept. Y intercept. Kemudian ini saya kasih nama sesuai dengan ini. Mudah aja. Saya klik aja, klik kanan, di data, di formula, define name, create from selection. Oke. Saya ganti di sini. Slope. Yang ini diganti dengan Y-intercept. Y strip, nggak mau. Y-intercept. Itu, Y garis bawah intercept. Oke. Jadi rumusnya menjadi slope kali B9 ditambah Y-intercept. Nanti belajarnya di ABC ya, tapi di sekarang sudah saya perkenalkan untuk mempermudah Anda. Kita masuk ke berikutnya. Ini tadi sudah, berarti ini slope intercept form YMC. Contoh ini, Y sama dengan min 5 kali 3 min 2X. Maka slope-nya adalah, berapa slope-nya? Dari ini aja slope-nya berapa? Min 10. Min 10, ini sudah dijawab di sini. Y-intercept-nya 5 kali 2, 5 kali 3, 5 kali 3, 15. Ini asalnya adalah sama dengan yang ini
sama dengan 5 kali 3. Yang ini sama dengan 5 kali min 2. Ini slope, kemiringan, ini intercept. Bentuk grafiknya, kalau ini adalah titik 15 misalnya, kemudian jika X-nya sama dengan 0, dia 15. Jika Y-nya sama dengan 0, X-nya sama dengan, jika Y-nya sama dengan 0, X-nya sama dengan 1,5. Benar? Benar Pak, sama-sama dibagi 10. Jadi 1,5 itu kira-kira misalnya di jika Y-nya tadi X-nya 0, Y-nya 15. Kalau X-nya 0, Y-nya adalah 1,5. Mana sih? Nggak salah. Y-nya 0, 0. X-nya 1,5. Ini 1,5 itu di sini ya. Jadi dia kalau kita garis begini. Wah, ini gambarnya miring sih. Jadi harus lurus dulu supaya gampang. Makanya harus pakai penggaris. Ini enggak, penggarisnya ini aja ya. Oke. Ini 10, ini 5. Ini garisnya. Oke. Ini titiknya. Ini saya anggap ini garisnya, mudah-mudahan saya bisa lurus. Oke. 10 berarti di sini 1,5. 1,5 dengan ini disambung. Nah, bentuk grafiknya seperti ini. Karena dia apa? Min 10, miringnya ke bawah. Ini adalah Y sama dengan min 10X, min tambah 15, titik 15 di sini. Titik 1,5 di sini. Ya. Oke, kita lanjut dengan yang berikutnya. Atau mau pakai kalau pakai jambotnya dibuat dulu backgroundnya titik-titik. Nah, jadi bisa gambar, gitu ya. Ini sudah. Nah, sekarang masalahnya perpendikular dan ini sama juga. Bentuk general form dari ini, ya udah. Dari sini kita rubah ke kebaliknya. Menjadi 2X plus 3Y dikurangin 12. Ini bentuknya YMX, yang ini bentuknya persamaan umum. Ya, ini persamaan point slope, ini persamaan umum. Saya tidak jelaskan lebih lanjut ini. Ini bentuknya adalah persamaan umum, dirubah menjadi slope. Tinggal X-nya sama angka 2-nya dipindah ke kanan, ya, menjadi ini. Kemudian supaya Y-nya jadi 1, dibagi 4, berarti semua dibagi 4, ini dibagi 4. Jadi minus 3/4 X ditambah setengah. Ini bentuk garisnya. Kita lanjut. Masih ada yang mau tanya? Enggak? Enggak ada. Lanjut. Paralel dan perpendikular. Garis yang paralel adalah dua buah garis yang memiliki slope yang sama. Perpendikular line atau garis-garis berpotongan tegak lurus adalah dua garis yang slope-nya itu kalau M1-nya diketahui, maka slope dari perpendikular line-nya adalah 1/M2 minus. Minus 1/M2. M1, 1/M1 salahnya. Ini definisinya kadang-kadang membingungkan nih. Jadi harusnya, jadi M2 sama dengan 1/M1 minus. Kalau M1-nya diketahui, maka M2-nya akan sama dengan minus 1/M1. Ya.
Kita lanjut. Nah, ini bentuk garis perpendikular. Coba tunjukkan di sini ada garis yang melalui titik 3,2. 3,-2. Ada garis yang paralel, ada garis yang perpendikular terhadap Y sama dengan 3X plus 1. Berarti kita tahu slope-nya masing-masing. Saya kembali ke Jamboard. Jadi, M1 sama dengan M minus M2. Kalau dia perpendikular atau perpotongan tegak lurus. Kalau perpotongan kalau dia garisnya paralel, maka M1 sama dengan M2. Paralel atau sejajar. Ini dengan ini paralel. Berarti slope-nya ini adalah sama dengan, anggap aja ini M2, sama dengan slope M1. Sedangkan yang ini, yang tegak lurus, perpendikular, maka slope-nya adalah sama dengan M3 sama dengan minus M1 sama dengan minus 1/3. Kalau slope-nya tahu dan titiknya yang dianukan tahu, titiknya adalah yang diketahui adalah titik, kalau dari gambar aja kita baca, titik yang diketahui adalah 3,-2. Kita tahu slope-nya, kita tahu ininya. Maka Y untuk persamaan yang ini, ya, Y sama dengan, dikurangin Y1 sama dengan M kali X min X1. Y dikurangin 3,2 itu X, ini Y dikurangin dalam kurung min 2 sama dengan 3 kali dalam kurung X dikurangin 3. Jadi Y ditambah 2 sama dengan 3X min 9. Atau Y sama dengan 3X plus minus 7. Nah, bagaimana yang perpendikular? Silakan. Coba saya ini kan dia. Ini saya hapus dulu sini biar nggak terlalu banyak di sini. Silakan bisa dikerjakan di sebelah sini. Ini slope-nya 3. Jadi di sini M sama dengan 3. Berarti ini M juga sama dengan 3. Berarti di sini M sama dengan 1 minus 1/3. Titiknya juga sudah tahu. Carilah persamaan dari ini. Pak, maaf Pak. Ya. Yang itu kan Y sama dengan 3X min 7. Bukan yang seharusnya min 11 ya Pak, karena kan min 9. Oh iya, pintar. Gitu dong. Punya murid kalau nggak bisa gitu mah. Udah deh berhenti saya kerja. Keren. Billy.
2020. Nah, udah saya tulisin tuh Billy 2020. Auriza sih, bukan Billy. Nanti Auriza 2020. Karena nama belakangmu Auriza kan? Jadi di sini nanti Auriza 2020, cara mengambil citasinya nanti. Oh, Z-nya 2. Auriza. Kayaknya Billy Auriza enjoy sekali ngeliat ini jamboard ini. Bisa nyoret-nyoret. Cita-cita jadi dosen ya? Enggak, Pak. Enggak juga. Jadi apa dong? Mau jadi pengusaha. Presiden. Jadi presiden aja lah. Presiden wanita pertama Indonesia. Amin. Ini siapa yang nulis? Saya. Billy. Saya Pak. Siapa itu? Oh, Vina Aprilia. Oh, orang April. Dipindahin dikit biar kelihatan, biar nggak ketabrak. Y sama dengan Y dikurangin min 2 kali minus sepertiga X min X3 dibesarin dikit sayang. Ya Pak, bentar saya. Udah. Gitu kan? Nah, tuh. Diterusin diedit. Sama Vina Aprilia kesenangan dia. Ya, ayo Topas. Masa lo nggak mau? Orang coret aja semua deh. Cut Mutia, Mut Safria, Fikri, Naufal. Pak, saya cuma bisa jadi viewer. Masa? Siapa namamu? Cut Mutia, Pak. Cut Mutia, C. Editor? Jadi saya masih only, Pak. Mungkin masalah kecepatan internet dan lain-lain. Coba kamu bikin sticky note aja. Halo, gitu aja. Ini siapa yang nulis yang merah ini? Pak, itu saya udah jawab ya Pak. Udah. Yang 3,-2. Iya. Itu saya Pak, Vina Aprilia. Sini, Aprilia. Ini saya edit Aprilia. Hanya 2. Iya Pak, terserah Bapak deh. Kalau itu kamu kayaknya 2 tuh tulisnya. Iya Pak, iya benar Pak. Terpampang loh nanti di YouTube nih. Aprilia, Auriza. Lanjut. Sudah semua? Bisa semua? Halo? Anybody? Iya, Pak. Bisa Pak. Oke, semua? Pak, saya nggak bisa ngedit, Pak. Belum. Sopo, Indemu, Fikri. Masa Fikri? Soalnya di handphone kali ya? Kamu tulis aja, coba pakai sticky note. Gini. Saya di handphone, Pak. Tadi HP nggak bisa ya, Di Pak? handphone, Pak. Saya online-nya di handphone. Nah iya kan tadi Billy juga pakai handphone. Billy Auriza. Bisa. Di saya nggak ada, Pak. Wah, handphonenya berarti harus harus dijual.
Diganti. Bapak jadi viewer. Enggak semuanya jadi editor, nak. Sudah saya set jadi editor. Coba di refresh yang nggak bisa jadi editor. Oh, refresh. Kita lanjut ke next chapter ya. Oke. Ini hasilnya tadi kan. Benar sama kan? Nah, sekarang aplikasi dan linear function. Misalnya, nah ini ya, dengarkan dulu. Ini English-nya di mikroekonomi Anda kan dikasih bahasa Inggris terus sama Pak Dedi, jadi ya. Suppose that the manufacturer use 100 pound, bukan 100 lebes ya. 100 pound of material to produce product A and B. Jadi misalnya sebuah perusahaan manufaktur menggunakan 100 pound material untuk menghasilkan produk A dan B. Di mana untuk A dibutuhkan 4 pound, untuk B dibutuhkan 2 pound. Kalau diterjemahkan secara letterlek, which jadi di mana membutuhkan 4 dan 2 pound material per unit secara berturut-turut. Jadi A 4, B 2, respectively. Itu secara berturut-turut. Nah, untuk itu gunakanlah ini persamaan jika X dan Y itu sebagai produk A dan produk B yang dibuat, jumlah unit yang diproduksi ya untuk A dan B secara berturut-turut, maka 4 kali X ditambah 2 kali X sama dengan 100. Di mana X dan Y harus lebih besar sama dengan 0. Ingat, membuat produk tidak pernah minus. Makanya dia X, Y lebih besar sama dengan 0. Boleh memproduksi 0? Boleh. Berarti tidak memproduksi apa-apa. Nah, oleh karena itu, diperolehlah 2Y sama dengan min 4X ditambah 100. Jadi Y sama dengan minus 2X plus 50. Atau slope-nya adalah minus 2 dan intercept di sumbu Y-nya 50. Kita masuk ke Excel tadi, saya masukkan ini ya ke yang Excel-nya untuk mengetahui seperti apa dia. Oh, ini 2 min 2 ininya 50. Tuh, ini grafiknya. Oke. Nggak masalah ini ya, gampang ya. Kita lanjut. Demand and supply curve. Demand, slope-nya kalau diganti menjadi garis linear, slope-nya menjadi slope negatif, supply slope-nya positif. Ya, karena dia miringnya ke bawah. Kalau saya ini kan dulu, ini saya hapus semua. Seandainya ini saya ganti menjadi garis lurus, dan ini saya perbesar biar sama. Oke. Seandainya saya buat garis lurus di sini, yang kira-kira mewakili supply dan demand ini, karena dia turun, berarti M sama dengan min. Min berapa? Min slope tentunya, min berapa saja. Yang ini M sama dengan positif. Karena dia naik. Oke. Jadi kalau nanti ada misalnya di soal gitu, ada 2 persamaan demand dan supply sebagai berikut, tanpa disebutkan ini persamaan demand atau persamaan supply, Anda lihat saja kalau dia P sama dengan min Q plus 2 misalnya, oh ini
ini. P plus sama dengan Q plus 5, ini adalah persamaan supply. Ya. Kalau dia nulisnya kayak gini misalnya. P plus Q plus 2 sama dengan 0. Maka pindahkanlah Q-nya ke sana. P sama dengan min Q min 2. Min Q berarti ya. Wah, kayaknya bisa lebih cepat di sini. Kita lanjut ya. Nah, fungsi linear. Sebuah fungsi adalah linear, fungsi linear, jika dapat ditulis sebagai fx sama dengan ax plus b, di mana a-nya tidak boleh 0. Kalau a-nya 0 menjadi fungsi konstan. Ya. Kalau fungsi linear pasti ada ax-nya. Nah, di sini kita lihat di sini ada persamaan y sama dengan 2x min 1 dan gt sama dengan 15 min 2t per 3. Maka persamaan yang pertama, saya masuk ke ini biar agak lebar. Nah, persamaan yang pertama adalah fx sama dengan min 2x plus 1. Sedangkan di sini gt sama dengan 15 plus 2t dibagi 3. Ya. Untuk menggambarnya, carilah x sama dengan 0 dan sama dengan 2. Ketemulah titiknya. Untuk ini, carilah t sama dengan 0 dan t sama dengan 6. T sama dengan 0, 5, t sama dengan 6. Ini adalah persamaan kalau di dalam demand dan supply. Ini persamaan apa yuk? Ini persamaan apa? Ini persamaan apa? Yuk. Ini persamaan apa? Andira, Angelin. Persamaan apa? Persamaan demand. Persamaan demand. Sudah mulai masuk kan? Kalau ketemu gini persamaannya persamaan demand. Yang ini persamaan supply. Ini positif, supply. Ini negatif, demand. Ya. Nah, sekarang ini sudah diketahui semua. Ditanya sekarang, slope-nya berapa untuk supply? Kok pada menghilang? Saya belum makan loh. Ayo, nah. Ada yang tahu solusinya yang mana? Katanya nggak ada toolnya. Maksudnya apa? Nggak ada toolnya? Nggak ada opsinya Pak buat ngeditnya di mana? Oh, saya share linknya ya. Masuk ke situ.
Dan ini sebagai editor sudah. Ayo Al-Fatah. Jangan senyum-senyum aja, Fatah. Kerja. Mari kita kerja. Yo. Ya Pak, ya. Ntar saya recordnya saya berhentikan biar nggak panik banyak. Record, stop dulu.